Gaya viskus persatuan luas adalah gaya yang ditimbulkan oleh viskositas fluida dan perbedaan kecepatan antar partikel atau lapisan fluida terhadap ruang yang menyebabkan transfer momentum secara molekuler. Gaya viskus sendiri dikategorikan dalam gaya luar, yaitu gaya permukaan yang seperti namanya bekerja di permukaan. Gaya viskus dirumuskan berdasarkan hukum Newton tentang viskositas, dan fluida yang mematuhinya disebut sebagai fluida Newton. Perumusan gaya viskus ditulis sebagai berikut. Dengan tau merupakan gaya viskus, mu merupakan viskositas dari suatu fluida, dan dou dou y perbedaan kecepatan terhadap ruang. Gaya viskus dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya viskus normal dan tangensial atau gaya geser. Hal tersebut dapat dilihat juga di matriks gaya viskus berikut dengan komponen merah menunjukkan koordinat normal dan komponen biru menunjukkan koordinat tangensialnya. Gaya viskus normal sendiri terdiri dari 3 komponen gaya, dengan simbol sigma menunjukkan bahwa gaya viskus normal tegak lurus dengan bidang permukaan fluida. Sementara gaya viskus tangensial terdiri dari 6 komponen gaya, dengan simbol tau menunjukkan bahwa gaya viskus tangensial sejajar dengan bidang permukaan fluida. Mengapa gaya viskus dapat terjadi? Gaya viskus terjadi akibat adanya viskositas dalam fluida serta perbedaan kecepatan antar lapisan fluida. Seperti penjelasan pada pengertian gaya viskus persatuan luas, adanya viskositas atau kekentalan dalam suatu fluida memunculkan adanya perbedaan kecepatan antara partikel atau lapisan fluida terhadap ruangnya, sehingga menyebabkan transfer momentum secara molekular yang membuat suatu fluida dapat bergerak. Penimbul gerak tersebut disebut gaya viskus, karena berasal dari pengaruh viskositas. Gaya viskus yang bekerja di antara dua lapisan fluida akan bergantung pada faktor-faktor berikut, yaitu luas lapisan-lapisan fluida, kecepatan relatif dari kedua lapisan fluida, dan jarak antara kedua lapisan fluida. Lalu, adakah pengaruh gaya viskus terhadap air? Dari penjelasan tadi, gaya viskus merupakan gaya di antara suatu badan dan fluida, yang mengalir ke arah berlawanan dengan arah aliran fluida tersebut. Dalam kasus antara dua lapisan fluida, gaya viskus merupakan analogi gaya geser antara fluida. Pengaruh adanya gaya viskus terhadap air yaitu menyebabkan adanya lapisan-lapisan fluida yang ketika terjadi perubahan kecepatan akan menimbulkan gaya gerak atau geser yang mempengaruhi lapisan-lapisan fluida di bawahnya. Fenomena alam yang terjadi di laut seperti arus Ekman, upwelling, dan downwelling juga dapat dijelaskan oleh gaya viskus. Untuk lebih lanjutnya akan ada eksperimen. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan percobaan untuk yang upwelling dan downwelling. Di sini sudah ada akuariumnya, air yang pakai pewarna. Di simulasi anginnya kita pakai kipas plus ada head dryer di situ. Oke, untuk kelanjutannya mari kita lihat. Oke, untuk yang pertama kita coba dulu untuk yang downwelling. Oke, jadi sebenarnya terlihat bahwa tadi mungkin nutrien yang ada di atas gitu kan, itu nantinya akan turun ke bawah sini karena ada angin dari sebelah sininya. Nah selanjutnya si nutrien tadi yang warnanya merah itu ceritanya itu akan turun ke bawah sini lalu akan berputar di bawah sini. Terlihat juga sekarang masih bergerak walaupun sangat lambat. Lalu selanjutnya kalau misalnya tidak terkena mungkin dorongan angin, terkena dorongan angin, dia akan biasanya akan turun langsung straight ke bawah. Tapi karena dia ada develop dari anginnya, sehingga dia akan menuju ke arah sini, muter ke bawah sini, lalu waktu di dasarnya dia akan bergerak ke sini. Atau dalam kasus ini sebenarnya nggak sampai dasar banget sih untuk sampai dia muter ke bagian sininya. Jadi nanti sikliknya itu bakalan jadinya seperti ini. Begitu. Nah terlihat bahwa tadi itu dia muter dari sini ke arah sini itu masih ada ekor-ekornya gitu ya. Jadi kayak yang dia bergerak dari sini kan banyak gitu, terus habis itu dia mulai bergerak ke sini itu kan dia mulai masuknya itu kan mulai dikit-dikit sini nutriennya itu. Nah itu kan dia akan bentuknya nanti jadinya begini. Nah
Di sini terlihat seperti itu. Tapi dia pasti akan bergerak ke arah sini. Lalu untuk yang kalau misalnya tidak ada develop dari angin, dia ekornya itu bentuknya langsung ke arah bawah gini. Jadi kayak meruncing ke bawah gitu. Sedangkan kalau yang ini, karena dia sikliknya ke arah sini, maka dia akan bergerak ke arah sini. Walaupun tadi memang sangat lambat ya, untuk yang udah sampai ke bawah sini lalu muter ke bawah sininya, itu dia sangat lambat. Oke, mungkin saya rasa Di sini tadi anginnya develop dari daerah sini, sehingga tadi terlihat juga ada kayak mungkin riak-riak airnya itu yang didorong oleh angin ke arah sini juga. Terus tadi saya menuangkan mungkin untuk yang pewarnanya itu, pewarna merahnya itu tadi sekitar sini, sini, dan sini. Nah, sekalian tadi saya tambahkan sedikit pewarna juga supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini terlihat bahwa ada pola untuk dragnya ya. Untuk dragnya si airnya, bahwa dia tadi anginnya develop dari sini, jadi si airnya tadi ke arah sini, terus habis itu untuk yang ke bawah dia ke sini, lalu dia akan berbalik ke sini, sehingga tampak di sini ada bentuk garis-garisnya itu. Di sini juga sama. Lalu tadi kipasnya tadi ditaruh di sebelah sini, dan tadi ada kenaikan di daerah sini juga, sehingga itulah tadi merupakan simulasi dari fenomena upwelling, tapi memang tidak sesempurna yang aslinya gitu sebenarnya, cuman cukup menggambarkan. Di sini juga ada terlihat juga pola-polanya itu. Oke, sekian. Jadi tadi airnya itu bergerak ke arah sini. Tadi yang awalnya nutriennya cuma di bawah, jadi pengadukan mixing, dia bisa naik ke atas dan cyclical ke sini dan ke sini lagi. Oke. Nah, di sini terlihat ya, tadi kan anginnya kan dari permukaan sini ke bawah sini, lalu di sini itu awalnya dia cuma bentuknya kayak bintik-bintik aja, cuman dia akhirnya bisa ke drag ke arah sini, di bawah, di dasar sini. Di sini juga sama gitu. Dan ini mungkin tadi di video juga masih ada bentuk ekor-ekornya itu yang warnanya lebih gelap di daerah sini dan di daerah sini juga. Nah, nanti ketika sampai di daerah sini dia akan naik, lalu ke sini lagi didorong oleh angin, ke sini lagi. Cyclicalnya seperti itu. Oke. Ya, di sini terlihat ya, tadi yang bagian tengah itu dia ada ekornya gitu di sini. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi di dasarnya. Kalau yang permukaannya tadi angin dari arah sini ke sini, lalu yang di bawah itu akhirnya dia kedorong ke arah sininya lagi. Ada bentuknya ya. Begitu. Lalu dia tadi naik di sekitar sini. Ini masih ada bekasnya. Riak-riaknya itu. Yang tadi yang dia buktinya, yang dia upwelling dia naiknya itu tuh waktu di sini. Ini masih ada buktinya di sini. Oke. sekian untuk yang percobaan dan upwelling, untuk yang hidrodinamika, untuk menjelaskan tentang gaya viskus juga di situ. Sekian dari saya untuk yang bagian eksperimennya. Terima kasih. Bagaimana dengan eksperimen tadi? Menarik bukan? Sekarang mari kita beralih ke pembahasan. Bagaimana itu dapat terjadi dan apa kaitannya dengan gaya viskus yang sudah dijelaskan tadi. Pertama, mari kita bahas mengenai upwelling. Upwelling merupakan sebuah fenomena di laut, di mana air dingin naik ke permukaan laut dari lapisan dalam. Fenomena ini melibatkan pergerakan angin dan membawa massa air dari suatu kedalaman ke permukaan laut. Massa air ini cenderung lebih dingin, mengandung lebih banyak karbon dioksida, keruh, dan kaya akan nutrien. Dalam eksperimen upwelling tadi, disimulasikan angin berhembus ke arah lepas pantai, yang menyebabkan massa air di permukaan bergerak menuju lepas pantai, dan terjadi kekosongan massa air. Kekosongan massa air ini terisi oleh massa air di bawahnya, sehingga massa air yang berada di suatu kedalaman akan bergerak ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Kemudian untuk downwelling merupakan turunnya massa air laut dari permukaan ke lapisan yang lebih dalam. Dalam eksperimen downwelling tadi, yang membedakan dengan upwelling yaitu dari arah angin berhembus. Pada peristiwa ini, angin berhembus menyebabkan massa air di permukaan bergerak menuju pantai. Dan oleh karena itu, terjadi penumpukan massa air di lapisan permukaan yang mengharuskan massa air dialirkan ke lapisan dalam, yang terjadi seperti visualisasi berikut. Lalu, apa kaitannya dengan gaya viskus? Arus yang dihasilkan dari permukaan angin tadi terbentuk karena adanya drag di permukaan air dan atmosfer. Arus tersebut merupakan arus permukaan
yang mempengaruhi lapisan-lapisan fluida di bawahnya. Arus permukaan yang disebabkan oleh angin akan mengalami transfer ke kedalaman yang lebih dalam dengan bantuan gaya viskus. Gaya viskus memaksa tiap lapisan untuk mengalir seperti arah lapisan di atasnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk peristiwa upwelling dan downwelling, gaya viskus merupakan gaya friction atau gesek antara dua lapisan fluida. Gaya viskus ini menjelaskan peristiwa yang terjadinya transfer arus yang terjadi pada peristiwa ini. Perlu diperhatikan bahwa transfer arus yang terjadi menyebabkan arus di permukaan, menyebabkan lapisan air di bawahnya bergerak juga, tetapi pergerakan yang dihasilkan tidak sekuat lapisan di atasnya. Gaya viskus memiliki komponen gaya viskus tangensial atau shearing forces. Dalam arus yang disebabkan oleh angin, gaya viskus ini adalah analogi gaya friction atau gesek antara dua lapisan fluida. Gaya viskus menjelaskan peristiwa bergeraknya lapisan fluida di bawah lapisan fluida lain yang bergerak karena terjadi transfer momentum secara molekuler dari gaya permukaan. Dalam proses upwelling dan downwelling, di mana upwelling terjadi saat gaya permukaan memindahkan air permukaan arah offshore, dan downwelling saat gaya permukaan memindahkan air permukaan arah onshore, gaya viskus berperan dalam perpindahan massa air dengan meneruskan gerak fluida permukaan ke kedalaman yang bertemu dengan pantai, menyebabkan adanya gerakan layaknya berputar atau tidak hanya bergerak secara horizontal.